Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak akan bahas penalaran umum ya. Kita lanjutkan soal yang kemarin. Itu kita udah dapet 55 soal ya teman-teman. Jadi untuk nomor 56 itu di soal terakhir video sebelumnya ya. Di atas kanan ini tonton dulu penalaran umum nomor 1 sampai 55 teman-teman ya. Biar teman-teman tidak gagal paham. Yuk langsung aja kita lanjutkan ya. Oke, untuk nomor 56 ini teman-teman udah jawab ya, banyak banget yang jawab. Nah sebenarnya untuk penalaran umum ya, ini kita lihat soalnya dulu. Apabila seorang anak mengkonsumsi bengkuang maka kemungkinan yang salah. Nah pasti nanti akan ada satu jawaban itu yang menurut teman-teman juga dia itu salah gitu misalnya. Jadi tidak sesuai dengan bacaan. Gitu aja nanti tuh. Jadi kita eliminasi aja teman-temannya gitu caranya. Coba kita baca dulu. Bengkuang mengandung sedikit kalori, oke. Tinggi protein, oke. Sedikit lemak, oke. Lemaknya sedikit, kalorinya sedikit. Apel mengandung banyak kalori, rendah protein dan sedikit lemak. Apabila seorang anak mengkonsumsi bengkuang, ya artinya ini nih, maka kemungkinan yang salah. Jadi nyari yang salah ya. Coba kita cek satu-satu ya, eliminasi aja. Anak memiliki sedikit kalori dan banyak protein. Ini sedikit kalori, banyak protein. Ya benar dong, ya nggak sih? Tapi dia mintanya yang mungkin salah, berarti ini bukan. Sebagian anak memiliki banyak kalori, lihat. Nah di sini kan sebenarnya bukan banyak kalori, tapi sedikit. Nah ini kemungkinannya emang salah, tapi kita cek juga yang C ya. Ada anak yang tidak mendapatkan lemak. Coba di sini ada nggak anak yang tidak mendapatkan lemak? Nah ini juga apa ya? Berarti di sini kita anggap benar dulu ya. Jadi gini dulu teman-teman ya, harus paham. Jadi kalau nggak disebutkan ya itu teman-teman nanti udah aja gitu kan. Jangan ke sana dulu, jangan ke yang belum disebutkan dulu gitu ya. Oke di sini kan ada anak yang tidak mendapatkan lemak. Disebutkan nggak gitu ya? Ini sorry. Disebutkan kan nggak disebutin ya. Berarti ini kemungkinannya salah dulu deh. Oke. Ada anak yang mendapatkan sedikit lemak. Oke, di sini ada ya? Sedikit lemak. Oke, betul berarti kan. Beberapa anak mendapatkan sedikit kalori dan sedikit lemak. Oke, ini benar ternyata. Nah, antara B dan C ini sebenarnya nggak ada di luar ini semua kan. Coba yang sebagian anak memiliki banyak kalori. Berarti kalau sedikit kalori ya, berarti kalau misalnya ada anak yang mengkonsumsi bengkuang, nah bisa jadi sebagian anak itu memiliki banyak kalori. Ini sebenarnya bisa jadi nih tontonnya. Jadinya bisa jadi. Nah, untuk yang C itu kemungkinannya salah. Kenapa? Karena ada anak yang tidak mendapatkan lemak. Kan nggak disebutin juga di sini. Dia hanya mintanya sedikit gitu. Ya jadi yang paling tepat C. Setidaknya teman-teman dapat 50-50 deh ya dengan yang ada di kalimat itu. Oke, langsung aja nomor 57 ya. Yuk silakan nomor 57 teman-teman pause dulu lalu kerjakan ya, nanti samakan. Nah, begitupun yang sama dengan 57, teman-teman lihat dulu soalnya dia argumen yang melemahkan. Oke, yang melemahkan ya. Tentu ini bakal panjang sih kalau kita baca kan. Nah, coba cek dulu. Bagi pekerja muda di daerah perkotaan, tinggal di kos adalah pilihan logis. Jika jarak yang ditempuh singkat, oke, sehingga menghemat ongkos, maka kosan tersebut menjadi salah satu pilihan. Nah, jadi maksudnya jarak tempuhnya singkat sehingga menghemat ongkos, maka kosan itu menjadi salah satu pilihan gitu ya. Coba kita cek. Pekerja muda akan tetap memilih kosan dengan jarak terdekat. Nah, ini benar dong. Ini ada gitu kan jarak terdekat. Nah, kan gitu ya. Ini yang melemahkan ya. Kita cek. Jarak terdekat dan biaya murah itu dapat meningkatkan banyak calon penghuni kos. Nah, ini benar ya. Maksudnya kemungkinan benar gitu kan. Karena sesuai. Pekerja muda memilih tempat kos jauh dengan alasan hemat biaya. Ini nggak disebutin. Masa jauh sih? Coba kita anggap salah dulu, tapi kita cek deh, harus dicek semua teman-teman. Pekerja muda memilih tempat kos dengan biaya murah, betul. Tempat kos yang dipilih adalah tempat kos yang memiliki jarak tempuh terdekat, benar. Oh, berarti C.
Ya gitu teman-teman, ini jauh nggak disebutin kan, gitu teman-teman. Oke, kita ke nomor 58. Yuk teman-teman di post dulu videonya, lalu nanti teman-teman kerjakan. Oke, baca dulu soalnya teman-teman. Manakah simpulan yang paling benar? Tuh yang paling benar ya. Nah di sini semua manusia membutuhkan asupan minuman. Oke, semua manusia minuman. Beberapa ya, ada beberapa mengkonsumsi teh sebagai minumannya. Terkadang air teh diminum ditambah dengan gula agar rasanya manis. Semua anak di bawah 5 tahun tidak disarankan mengkonsumsi teh secara berlebihan. Tuh, sebenarnya ini kompleks banget ya kalau disebutin. Ya bisa sih pakai apa rumus-rumus kayak gitu ya. Tapi coba deh kayak tadi kata Kak Sugeng, coba kita cek eliminasi yang kemungkinan salah gitu ya, nggak ada di kalimat ini gitu kan, di soalnya nggak ada, ya udah kita anggap salah aja gitu. Jadi cek satu-satu contohnya. Coba yang A, semua orang mengkonsumsi teh dengan tambahan gula. Apakah benar? Kan di sini sebenarnya terkadang air teh diminum ditambahkan dengan gula gitu kan. Jadi terkadang, jadi nggak semua dong. Nah ini udah salah ya. Nah gitu. Semua anak di bawah 5 tahun mengkonsumsi teh dengan tambahan gula. Coba emang di sini disebutin nggak? Enggak kan? Dia hanya menyebutkan semua anak di bawah 5 tahun tidak disarankan gitu ya. Jadi ini salah nih. Yang C. Beberapa anak di bawah 5 tahun mengkonsumsi teh dengan tambahan gula. Coba teman-teman ya. Apa C? Benar gak? Beberapa anak di bawah 5 tahun mengkonsumsi teh dengan tambahan gula. Semua anak di bawah 5 tahun tidak disarankan. Lagi-lagi tidak disarankan doang nih. Udah ini ya salah gitu kan. Coba yang D. Beberapa orang mengkonsumsi teh tanpa tambahan gula. Nah, kalau di sini kita lihat terkadang air teh diminum ditambahkan dengan gula gitu kan. Jadi terkadang itu kan beberapa sebenarnya. Nah, beberapa yang lainnya mengkonsumsi teh dengan tanpa tambahan gula. Ini bisa jadi benar, tapi bukan mutlak benar ya. Jadi apa? Nah, bisa jadi benar sebenarnya. Coba yang E, semua orang yang menambahkan gula meminum teh. Ini enggak termasuk. Udah jawabannya D gitu. Ini yang paling paling mendekati benar dari 5 pilihan gitu teman-teman ya. Walaupun ini belum tentu benar sebenarnya. Oke, D jawabannya ya. Lanjut nomor 59. Coba bisa nggak teman-teman nih? Ini tentang matematikanya sih sebenarnya. Oke, di pause videonya, kerjakan dulu ya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Terdapat 3 jenis mesin pemotong rumput, yaitu P, Q, dan R. Kemampuan P 2 kali Q, sedangkan kemampuan R sepertiga P. Jika luas rumput yang dipotong menggunakan R adalah 200 dalam waktu 4 jam, maka yang ditempuh kalau 3 jam oleh Q itu berapa luasnya? Oke, kita cek dulu ya perbandingan apa kemampuan dia memotongnya. Ya, jadi kemampuan waktunya gitu ya, waktu. Berarti untuk si P itu adalah 2 kali Q. Oke, sedangkan si R itu sepertiga P. Artinya di sini kita bisa P banding banding Q banding R berapa gitu kan. P-nya berapa nih? P-nya 2, Q-nya 1, R-nya 1, P-nya 3. Nah, gimana nih teman-teman ya? Oke, kita patokannya P ya. Patokannya P. Berarti di sini P itu 1. Oke, deal ya. Q itu berapa P? Setengah P, kan gitu ya. R itu sepertiga P gitu. Boleh ya. Jadi kita patokannya P. Karena di sini ada pecahan, kita kali dengan 6. Kenapa kali 6? Nanti ada yang tanya. Karena ini KPK-nya ya. 6 kali 1 6. Q-nya berarti 3. R-nya berarti 2. Selesai. Ini perbandingan kecepatannya, waktu. Nah, sekarang untuk R dia itu 200 meter untuk 4 jam. Berarti gini, 200 meter itu 4 jam. Berarti kalau 3 jam berapa gitu aja ya. Nanti kita perbandingkan dengan waktunya. Oke, berarti kalau 4 jam, logika ya teman-teman. Kalau 4 jam itu 200. Berarti kalau 3 jam harusnya makin sedikit ya. Nah, berarti kalau dia makin dikit, artinya dia senilai ya.
Kalau senilai berarti kita tulis 200 per X sama dengan 4 per 3. Jadi nggak dibalik ya. Maka didapatlah nilai X-nya adalah 200 dibagi 4, 50 kali 3, 150. Tapi bukan ini ya, bukan B jawabannya. Kalau kecepatannya sama, emang iya 150. Tapi kan beda kecepatan si apa ini? Ini tuh adalah R ya, ini tuh adalah R dan ini adalah P. Nah, kita tinggal R dan P hubungannya apa? Adalah sepertiga kan ya. Jadi si P itu mana tadi, si R itu sama dengan sepertiga P ya. Artinya karena dia mintanya adalah Q ya, Q, berarti Q itu hubungannya dengan apa, dengan yang R apa, berarti 3 per 2 ya kalau Q sama R. Ini kan ini buat apa dong kalau nggak dipakai 3 sama 2 kan. Berarti sebenarnya Q banding R itu sama dengan 3 per 2. Ya, karena kita maunya adalah Q, berarti Q itu sama dengan 3 per 2 dari R. R-nya berapa tadi? R-nya adalah 150 ya. Berarti dapatlah berapa nih? 450 ya. Dibagi 2. Benar kan? Yuk, berapa? Nggak ada ya teman-teman ya. Iya, emang ini salah nih, harusnya bukan 3 per 2. Ini kan kecepatan sebenarnya. Nah, berarti di sini kalau waktu, ini kan ini bukan waktu nih, ini kecepatan ya. Sorry, ini kecepatan. Berarti kalau waktu berbanding kebalik ya, langsung aja. Kalau waktu yaudah, berarti si Q-nya itu sama dengan dibalik 2 per 3 R. Jadi 2 per 3 dikali 150 berapa tadi? 100 ya. Ya, jawabannya adalah C. Gitu teman-teman ya. Ini sorry nih, ini kecepatan, baru ini waktu. Oke, selesai. Nomor 61 ya. 60 dulu dong. Oke, 60 teman-teman bisa nggak nih? Nah, ini bahasa Panda ya. Ini pokoknya ini tanda tanya itu lalat atau seekor lalat. Pip itu nyamuk. Banyak lalat itu ada tanda tanyanya. Ini hanya 2, M-nya 2. Kalau ada ini, ada pip, ada CS menyamuk melihat seekor lalat. Oh, berarti nyamuk itu ini ya. Bener ya, ini ada ininya nyamuk itu. Oh, CZ itu berarti kemungkinan dia itu melihat. Dia enggak. Oh, ini ada CZ semua nih, tapi harus di ujung. Nah, kemungkinannya C, D sama E sebenarnya. Tapi di sini kita lihat, karena di sini yang ditanya apa, ini nggak dibaca dulu. Lalat melihat banyak lalat. Oke, lalat melihat banyak lalat. Berarti kalau ada yang nyamuk, kita hilangin aja. Ada pip, itu hapus aja. Ini ada pip ya, berarti ini coret. Ada lagi pip? Nggak ada. Ada NG, apa NG kan? Nggak disebutin NG. Nggak ada di sini. Udah, ini salah nih. Udah, berarti antara B dan C. Yang mana yang paling benar? Yang paling benar itu adalah C. Kenapa? Dia sesuai aturannya. Ini apa ini? Lalat ya. Ini tuh kan lalat. Tapi kalau pakai HNG itu jadinya ada kata melihatnya. Kayaknya HNG sama CZ itu jadi melihat deh. Ini jadi apa? POWG tuh, POWG sama kayak gini kan, melihat. Nah, iya udah, yang paling benar adalah C. Nah, silakan teman-teman dipahami dulu untuk soal gini ya. Jadi harus sesuai dengan aturannya. Oke? Yuk kita ke nomor 61. Ini tugas ya, tugas buat teman-teman semua sebenarnya ya. Nanti tulis hasilnya di kolom komentar. See you next time, sampai ketemu di video selanjutnya.